Selamat datang kembali di podcast obrolan Tokusatsu. Dan di podcast kali ini akan berbicara banyak hal terkait Tokusatsu bersama Kak Deris Kim. Beliau adalah bisa dibilang salah satu konten kreator yang sangat suka sekali membuat konten cover dance Tokusatsu di channel YouTube-nya, serta tentunya di sosial media yang lainnya. Dan by the way, video obrolan yang A tampilkan di sini merupakan hasil video live kolaborasi antara A dan juga Kak Deris di TikTok pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025. Di mana di live ini kita mengobrolkan banyak hal terkait Kamen Rider Zetsu, Super Sentai, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila suara AA di live ini atau di podcast ini sangatlah tidak jelas, karena lagi-lagi A di sini mereka menggunakan handphone. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia podcast obrolan Tokusatsu bersama Kak Deris. Oke, jadi kami mau nuntut AA ini sebenarnya. Biasanya bukanya A, ya. Gara-gara hoax si Zetsu Inazuma Plasma, jelaskan A. Oh itu, ya. Geger satu dunia ya A ya. Perkara Inazuma Plasma, jelaskan dulu itu. Jadi gini, kan kemarin tuh hari Sabtu ya, Jumat sih lebih tepatnya hari Jumat tuh. Kalau teman-teman suka ngikutin info-info Tokusatsu ya, mau itu dari AA, dunia Tokusatsu atau dari fanspage lain lah, banyak kan ya yang infoin. Itu tuh udah muncul leak ya, bocoran sketsa dari Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma yang gambar itu loh, yang desain yang kuning ya kan? Yang kuning, sama ada satu lagi, ada dua tuh ya kan, yang berarmor banget, yang kayak Revice gitu lah ya. Nah di situ itu emang kalau teman-teman melihat gambar itu yang kayak gitu sejenis itu dipastikan bener ya, itu karena gambar sketsa alias emang gambar asli gitu yang belum jadi tuh. Nah besoknya hari Sabtu rame tuh di sosmed ya, itu si Inazuma Plasma, tapi itu video asli, video tayangan Zetsu yang diambil dari iklan Space Tune Arab ya. Space Tune Arab rame kan di situ, bos, segala macam info ini itulah, banyak juga udah nge-share segala macam ya, dan ini itu. Nah lanjut lagi beberapa jam kemudian, siang kalau nggak salah ya, siang menuju sore, muncul tuh gambar Zetsu Inazuma Booster ya. Yang plasma itu udah bener ya, itu bukan hoax AI ya, awas yang mikir AI ya. Itu real, cuma emang ya gak tahu siapa yang ngebocorin ya, atau emang mungkin ada orang Arab yang ngerekam TV Space Tune, itu udah ada tuh promo iklan TV-nya itu, terus direkam sama orang siapalah, netizen gitu kan. Atau mikirnya bahwa ada karyawan Space Tune yang ngebocorin, harusnya tuh ini iklan tuh jangan dulu ditayangin gitu. Nah tayanginnya mungkin bulan November atau Desember gitu kan, tahunnya kan malah ya gitu ya, tersebarlah itu video iklan Space Tune yang di Arab gitu kan, durasinya 30 detik. Itu real ya teman-teman, real ya gitu. Nah baru tuh kemudian ada yang gambar itu, kirain tuh kayak wah ini mah kayak asli nih ya, karena banyak orang yang share juga, mau di Twitter ya banyak lah, nggak hanya doang gitu ibaratnya gitu kan. Tapi aku juga mikir kayaknya ini kayaknya feeling tuh kayak agak aneh gitu kan, kayak agak AI dikit gitu kan. Ya udah coba posting aja lah dulu. Ataunya bener, malamnya ada yang confirm gitu kan, ini adalah fake AI. Beneran aja, langsung hapus tuh ya postingannya tuh ya di fanspage, kayak udah gak ada ya, udah dihapus, udah dilihat. Jadi juga udah ngasih tahu ini tuh AI guys gitu ya. Kita harus wanti-wanti lah ya, mata kita tuh harus bisa dengan detail melihat ini tuh real atau AI. Sekarang mah bukan real or fake ya, real or AI. Iya. Katanya Nox itu member dari Z, terus katanya member. Nah ini kita bahas ini aja kan. Oke, balik langsung ya ke topik utama Zetsu. Topik utama kita nih hari ini ya. Iya, topik utama kami collab tuh Zetsu guys sebenarnya, karena kan fokus Zetsu sekarang. Yes. Gimana?
Kak Deris dulu deh, Oke, coba. dari awal lah ya kan. Awal ini ya sebenarnya dia masih melanjutkan misi dia untuk kabur dari penjara itu ya, penjara hatinya siapa? Pak Bijogi. Pak Bijogi. Kemarin tuh sampai mana ya yang di episode 7 tuh? Sampai si Pak Bijoginya kabur episode 6. Kabur Episode sama si Nemo ya terakhir ya. Ya. Bawa kabur. Dan ternyata plot twistnya itu si Nemunya kecelakaan ya guys, dan mengakibatkan dia koma. Nah yang buat aku kaget lagi ternyata bukan dia masih koma di rumah sakit yang sama guys, dia tuh menghilang dari rumah sakit. Iya, itu gila sih ya pas nonton. Iya, ada plot twist lagi. Iya, ada plot twist lagi. Plot twistnya double guys di sini. Double. Nemo ya dikira emang dia koma. Iya. Tahunya kan nonton episode hilangnya nggak ada di rumah sakit. Hilang ternyata. Di mana dia? Iya. Tahunya dicuri sama si Nox. Gila sih. Tapi gimana? Dari A gimana nih? Kalau A sih nonton Zetsu impresi aja lah ya sejauh ini. Masih seru ya. Karena emang ceritanya itu loh yang bener-bener dari dasarannya konsepnya kan udah fresh lah, dunia mimpi. Dengan dunia mimpi bener-bener sebuah series yang belum pernah kita rasakan di series tokusatsu manapun ya. Koreksi ya kalau misalkan salah, ada tokusatsu yang temanya mimpi juga. Tapi saya tahu kayaknya ini for the first time kayaknya series tokusatsu yang temanya dunia mimpi. Tapi ya bener, karena yang nulisnya Yuya ibaratnya gitu kan. Awalan arc-nya ini kayaknya arc pertama seriesnya Yuya yang kerasa berat banget untuk kita tonton. Iya sih. Maksudnya, soalnya banyak juga viewers live aku bilang, Kak Der, aku belum paham sejauh ini Zetsu itu gimana. Kak, itu kayak mana sih sebenarnya cerita? Iya sih. Untuk yang bocil-bocil mungkin ini agak berat ya guys. Iya, pasti. Pemahaman story-nya. Soalnya kan yaitu Zetsu ini tuh terlalu banyak menerapkan unsur-unsur dunia mimpi di kayak di real life ini, pemahaman dunia mimpi dimasukin ke series ini. Yang tadinya kan pastinya ya kita nonton series Kamen Rider itu kan selalu kita suapin nih, ini apa, oh iya, ini, oh iya. Kita menonton Zetsu, ini apa, coba nyari tahu sendiri. Oh iya, oh ini maksudnya, oh gitu. Soalnya udah hayalan tingkat tinggi ya, dunia mimpi tadi ya. Istilah-istilahnya, ya kan? Iya. Nama Nox artinya apa? Ada tuh di Wikipedia cari. Nah, itu effort lah itu ya. Effort loh kita nyari tahu gitu kan. Iya. Untuk memahami cerita itu, nyari tahu ini kayak mana. Kenapa bisa gini? Kenapa dunia mimpi kayak gini? Ada pintu hati itu apa? Menurut kalian berdua, Nox bakal jadi baik apa enggak ya? Jadi baik lah, kan dia secondary ya. Nanti pasti dia jadi baik. Dia jadi baik karena ya benar dia jadi secondary Kamen Rider katanya sih bulan Januari debutnya. Jadi ini lama ya, karena episode ini belasan pasti ya kan kalau secondary itu 15 atau 16. Ini aja kayak ikut patternnya Heisei Kamen Rider. Ya second rider rata-rata 17, 18, 16. Atau enggak karena ini kita ngomongin produser, karena produsernya ini tuh salah satunya adalah yang pernah ngeproduserin series Gachard. Nah, series Gachard sendiri second ridernya si Rene kan debutnya episode 15-16 kalau nggak salah ya. Nah, sekiranya segitu. Gitu. Jadi ini pengaruh produsernya juga ada teman-temannya. Gitu. Karena ini kayaknya for the first time series Yuya yang nggak ada ridernya, maksudnya sedikit ridernya, tapi second ridernya kan jauh debutnya. Iya. Nox itu sengaja bikin Zetsu bangun gak sih? Katanya kan dia member Zetsu, mulai dari isu Zetsu member. Hah? Nox itu sengaja bikin Zetsu bangun gak sih? Katanya kan dia member Zetsu, mulai isu Zetsu member ke-7. Hah? Maksudnya tuh mungkin si Nox tuh ini kayaknya sengaja bikin si Baku tuh jadi Zetsu. Dia kayak apa ya? Kayak memancing si Baku tuh mengeluarkan kekuatan aslinya itu si Zetsu. Jadi ibaratnya kenapa Baku bisa jadi Zetsu tuh itu ada ulah andilnya si Nox mungkin. Nah iya itu kayak effort bikin build gitu, bikin build naik level.
Oh, iya. Si Nox ini. Nox ini jadi emang sengaja bikin Baku tuh ya bener jadi rider ibaratnya, dan membuat dia juga semakin kuat gitu kan. Evolve juga gitu deh ya, seingat ya nonton Nggak nonton Bill. Itu nggak nonton Bill. seingat gitu ya. Di ending tuh si Nox bawa si Nemo, nah itu dari mana kok bisa dia bawa Nemo dari rumah sakit? Iya Gitu kan? aja sih. Tiba-tiba dia ada di sebuah nggak tahu lah tempat Kastil. kayak gedung tinggi gitu ya, kayak kastil gitu. Iya. Di belakangnya kan ada background perkotaan. Nah itu juga sebenarnya masih menjadi pertanyaan. Itu dunia nyata? Itu dunia mimpi atau dunia nyata ya? Iya gitu. Tapi kalau dilihat Nox-nya sih kan warna merah tuh. Kayaknya sih dunia nyata. Ya kayaknya ya. Soalnya kan Iya. setiap Nox Pasti dunia nyata lah. Nggak mungkin Iya. yang membawakan tubuh aslinya ke dunia mimpi. Ke dunia Kayak mana mimpi, itu caranya? iya. Nggak ada Iya. portalnya. iya, tapi ya nggak tahu juga sih, bisa aja ada yang ketahuan. Iya. Ya bisa dimenangkan. Iya sih, tapi kan gitu juga, gitu kan. Iya, Yuyama. Zetsu belum ada leak soal second rider. Second ridernya itulah si Nox nanti. Kamen Rider yes. Iya, Yes. yes namanya. Yes. Ya. Zetsu, ZYX. Mundur ya. Jadi ditunggu aja ini ya bakal kayak gimana cerita Zetsu. Karena jujur ya kebayang sih sebenarnya alurnya tuh bakal kayak gimana. Karena itu Iya. konsepnya tuh loh, dunia mimpi. Absurd, abstrak. Beda dengan kita obrolin Hits lah yang sama series Yuya. Itu kan udah Kalau jelas Gisma tuh. udah tahu kita, udah kayak ketebak Iya. sih. Tebak Karena aja udah ini ada siapa yang Ryuki menang. juga kan. Jadi pasti udah ada Nah. perbandingan itu. Nah ini kan kita nggak bisa, wah bingung gitu. Kayak mau arahnya kemana Iya. ya? Ya. Dan katanya rumor-rumor nih ya teman-teman. Kan si Nox itu tuh punya wujud before rider, jadi kayak wujud rider tapi bukan rider, kayak Valvaran. Iya, Nah, iya gitu. benar. Nah, namanya tuh Nox Knight. Ya, Nah. Nox Knight guys. Nox Knight debutnya bulan November teman-teman katanya. Di episode 9 sampai episode 12 rumornya si Nox Knight ini. Gitu. Nah mungkin Kalau habis episode Valvaran apa sih? Sebelum ridernya apa? Valvaras ya, Valvaras. Valvarat ya, Valvarat. Jadi kalau udah Kamen Rider Valvarat. Cuma nemuin Kamen Rider doang. Episode selanjutnya kira-kira sutradara si Koichi Sakamoto bakal comeback gak di Kamen Rider Zetsu nanti? Gak tahu sih, kayaknya Koichi Sakamoto gak bakal ngedirect Zetsu deh kayaknya ya, menurut saya. Karena Koichi Sakamoto sekarang ngegarap, sebenarnya udah beres sih Gojuger, tapi gak tahu juga after Gojuger kan bentar lagi Gojuger udah mau tamat nih. Nah Koichi Sakamoto bakal nyambung ke Zetsu atau justru ngurus Ultraman terbaru di tahun depan, atau lagi digarap sekarang. Koichi Sakamoto tuh lagi garap Ultraman 2026 nanti. Episode 8 ya, ini teman-teman Kaderis itu bakal disutradarai sama Kazuya Kamihoriuchi yang ngedirect episode 1 sampai 3 Zetsu. Oh iya, berarti ganti lagi ya. Ganti Balik lagi. lagi. Dan pengemasannya bakalan, menurut saya sih bakalan bagus, sinematiknya dan kedalaman cerita dialognya tuh bakal lebih deep. Kayak kita nonton episode 1 sampai 3 Zetsu itu kan kayak nuansanya tuh Lebih kayak jelas ya. Kayak gimana gitu nontonnya. Nah, Gozuja tamat belum loh? Gozuja Belum. Sentai itu tamatnya setiap Februari. Sentai 2026 tayangnya awal Februari guys. Soalnya gue jujur juga awal Februari sama sih. Di perayaan Hari Raya Ninja sedunia, Ninja Jepang gitu. Jadi pas Iya. tuh hari Minggu si Hari Oh Ninja iya, sih. Kalau Hari Ninja itu tanggal 22 bulan 2. Nah, dua bulan 2. Tadi selalu tahu Aku tuh. selalu ingat karena aku fans setia ninja guys. Kenapa Ninja. nih ninja itu namanya Nin Ninja? Karena Kenapa tuh? pembacaan 2 bulan 2 tanggal 22 itu Nin. Makanya Nin Ninja. Oh, Dan Nin Nin. Ninja itu tayang pas tanggal 2 bulan Februari 2015. Jadi Nin. Makanya tanggal 22 itu sering dibilang Nin. Hari Ninja, Ninja. guys. Tapi rumornya 2026 tema Sentainya bukan ninja ya, tapi magic. Yang nggak jadi ya? Bukannya Magic plus Ninja nggak jadi? Jadi katanya ninja tuh ada, tapi itu lebih ke karakteristik setiap member. Oh, tapi kalau Jadi untuk bisa. powernya itu Magic. Ya, tapi tetap temanya tuh akademi
sihir, tapi setiap membernya tuh punya hobinya masing-masing. Yang satu hobi ninja, yang satu hobi kayaknya sih gitu. Manji Ranger OTW action director utamanya Sakamoto. Amin. Tapi ya amin. Bagus. Intinya Soalnya amin. nonton Go Jujur aja pas didirect sama Koichi Sakamoto bagus. Asli, bagus banget. Bohong apa? Ya. Actionnya seru, apalagi yang kemarin tuh yang episode debutnya Ryutega Sword, bagus banget actionnya, cakep. Itu Kades tahu rumor Tide Rider kan? Tak ridernya iya kemarin udah sempat dengar juga. Cewek tanya. Iya cewek iya. Ya macam si Yaiba lah. Yaiba kan cewek ya Tide Rider. Si Nago Nago. Iyalah Nago ya, Nago juga Tide Rider. Nago. Menurut Kaderis gimana? Kalau misalkan ada Tide Rider, maksudnya apa harapan Kaderis? Aku sih pengen nggak apa-apa. Aku nggak masalah ya mau dia rider cewek atau cowok. Yang penting menurut aku kalau di Yes ini kayak di Zetsu ini kayaknya tipe-tipe ceweknya itu jangan yang terlalu girly kayak Nago sih. Aku harapnya macam si Yaiba sih karakternya. Kayak lebih cocok aja sih. Aku berharap si Nasuka. Karena dia sebelumnya juga udah main. Nasuka? Si itu loh. Si Lopo? Nasuka. Hah? Iya si Lopo. Oh si Karena polisi pernah... itu yang cewek? Jadi rider? Iya. Oh iya. Karena vibe dia tuh kayak udah cocok gitu jadi rider. Iya sih. Karena mungkin kita udah lihat dia sebagai Kamen Rider Lopo ya kan guys. Tapi katanya sih karakter baru. Nah, gitu juga sih. Oh iya, karakter baru. Nggak apa-apa sih. Aku sih nggak mau ya si Nemu atau si Minami yang jadi rider. Jangan sih, nggak cocok orang itu. Udah si Nemu udah pas dia di alam mimpi aja dia membantu sebagai heroin kayak Sachika gitu ya guys. Ya. Tapi jujur ya, ngelihat Zetsu sejauh ini yang ngerasa feeling heroin yang bagus tuh si itu adanya Baku. Kerasa heroinnya. Si Minami asli. Kontribusinya banyak loh. Ya karena pun dia tuh orang yang paling dekat juga sama si Baku kan. Jadi kayak misalnya si Baku butuh informasi secepatnya ya udah tinggal panggil adeknya gitu. Ini di mana? Tanya fotonya ini di mana gitu. Jadi dia lebih dekat lah. Kalau ke Nemu kan harus mimpi dulu ya baru ketemu. Iya. Jadi kayak hero ini secara langsung ada di dua alam ya. Alam dunia nyata, alam dunia mimpi. Ganti-ganti ini si Baku. Iya betul. Enak jadi Baku guys. Tapi penasaran juga sih apakah si Minami dulu pernah ketemu Nemo karena kan sama-sama lagi si artis. Iya kan. Dulunya ya. Tahu juga. Sebelum ke tragedi. Kak, apakah Kamen Rider selanjutnya akan seperti Zetsu di pinggang? Kalau di kepala sih aneh. Kayak di kepala sih. Banyak kalian Kamen Rider Zetsu yang belum siap. Bentar Kamen Rider selanjutnya. Di kepala dia jadi ninja, dia di sini dia henshin. Tahu kalian? Tapi gila ya kalau misalkan tahun depan Toei pengen bereksperimen alat henshin Kamen Rider selain di dada atau enggak di pinggang, di mana lagi? Di mata kan kayak Ultraman di leher. Oh itu sih gila ya, bingung juga di leher guys. Macam Hitai Ate di Hinata punya. Oh Hinata, oh iya. Di kuping. Di kuping atau di tangan sih udah ya, itu Kamen Rider Drive tangan ya. Tapi tetap aja di belt juga sih. Tapi tetap ada beltnya. Karena kan rider itu identiknya ada belt guys, nggak bisa kayak Sentai yang bisa di custom yang cuma di tangan doang atau di pedang, nggak bisa. Tapi tahun depan pasti balik lagi ke belt sih teman-teman ya. Kali tiba-tiba Kamen Rider perubahannya di kaki gitu kan. Nih openingnya, coba. Menurut kalian openingnya udah ada fullnya ya kan? Ya udah kan bagus visualnya. Sih, okay lah. Gimana? Tapi lagunya bagus, cuman nggak secandu Gabu menurut aku. Visualnya. Iya. Visual openingnya. Kalau visualnya sih mantul ya, lumayan lah, oke. Ini banget gak sih, kayak mimpi banget sih. Maksudnya absurd dunia mimpi di visual openingnya. Apalagi title judulnya tuh malah disimpan di tengah loh. Ya kan? Iya ya. Tiba-tiba kan kayak absurd banget sih pas awal nonton sih, apa sih tiba-tiba gitu pas bagian ini jelas sih kan banget. Tapi sudah dipikir oh ya juga ini cuma mimpi sih, jadi ya Allah ibaratnya sekarapmu gitu ibaratnya gitu, jadi masih bisa masuk akal lah ya, dimaafkan.
si Inazuma Plasma itu punya senjata khusus nggak sih kayak Metal Cluster Hopper gitu? Ada panah, senjatanya panah. Oh, arrow ya. Ini nyambung juga nih ke Forze. Itu Inazuma Plasma kekuatannya petir. Warnanya sama juga Oh, kayak iya. warna Oh kuning, iya lah. kayak Forze itu Electric Stage. Kan petir juga tuh. Elek ya. Kamu jangan kejauhan banget nanya. Kalau ada Zetsu nanti datangi sama Diket gak? Emang kalau mau didatengin Diket tuh ngapain sih Diket? Ngapain Jadi juga dia datangin si gitu. Mamang ya. Dia mau menghancurkan dunia mimpi gitu. Si Mamang sekarang lagi sibuk di Cina ya. Iya, Tuh, di kemarin. Extreme Vanguard dia tampil jadi Batar. Ya, namanya tuh Liao Xiaoming. Aku juga Diket nengok sibuk. cuplikan doang pas bagian Iya, dia sama datang. juga sama. Dia jadi villain kan? Dia jadi villain. Jadi villain. Dia mah di mana-mana kalau ikut Tokusatsu pasti jadi berubah. Selalu di Garo. Iya. Series Garo dia berubah. Seriesnya sendiri yang di YouTube Gisaris dia berubah. Ya. Iya benar Tahun sih. depan guys. Ya. Doakan Mamang Sukasa ke Indonesia guys di IX guys. Amin. Mudah kita tahu juga sih ini mah ini aja tadi. Oh itu keinginan AA ya. Ya pasti sih kalau misalkan Masahiro Inoue ke Indonesia, Yame, Baby Bun, fansnya Mamang mah si Indonesia Jelas lah, banyak FOMO ya kan. langsung. Kamen Rider Zetsu itu bakal ada tema rider terdahulunya gak? Ya itu kan udah ada temanya. Ichigo itu kan Showa. Banyak campuran Mungkin tema-tema. Ininya captionnya mungkin. Oh, captionnya udah ada ya, pasti ada. Caption jualan Bandai Kamen Rider Ichigo pasti ada, cuman tidak dimunculin di series. Tapi dengar rumor katanya bukan form tapi summon ridernya. Wah, tahu tuh. Summon Maksudnya rider ridernya datang gitu ke seriesnya. kayak Gojuger gitu, ibaratnya bisa nge-summon Sentai Iya. lain. Gua lah gak mungkin. Maksudnya kayak mana? Maksudnya nanti seriesnya bisa nge-summon Kamen Rider terdahulu, enggak lah. Udah atau konteks gak bakal ada nyinggung-nyinggung series terdahulu, enggak teman-teman. Zetsu udah story dunianya udah gitu doang, gak bakal nyinggung ini. Meskipun tahun depan anniversary Kamen Rider. Jadi ibaratnya kalau Zetsu tuh kayak Saber teman-teman ya, series before anniversary. Kalau Revise mah kan Iya. pas anniversary banget gitu di tahun yang sama. Nah nanti Zetsu, habis Zetsu nah gimana nanti konsepnya ya? Apakah bakalan kayak Revise gitu atau bakal kayak Gojuger? Nyuri menampilkan paralel alternate aktor ya. Itu sih jangan sih, itu mah dikit banget, gak usah. Tapi yang muncul di ZO bukan Diket asli ya kak? Ya Diket asli lah kalau di ZO yang di series ya. Semua yang muncul di series Diket itu Diket asli guys. Ya Diket asli. Ya itu literally dari Diket Asli 2009 sampai muncul sekarang sama, nggak ada yang berubah guys. Cuman emang ya storyline Diket emang gak jelas sih sebenarnya asli. Dia tuh karakter kayak gimana ceritanya. Iya dia tuh karakternya membela MC kah atau enggak emang nggak jelas Iya. deh guys. Si Diket tuh kayak gak pernah berakhir ceritanya tuh. ada lagi muncul. Ini kan dari Kenapa Diket nggak pernah berakhir? Karena iya storyline itu episode masih dia tidak jelas. iya di seriesnya ya gitu, di seriesnya juga gitu jelas. Itu Zero kayak Rider banyak amat formnya. Ya Zero mah ya, anak emas, bukan anak emas lagi, itu mah anak premiumnya Suburaya. Kayaknya anak emasnya mah udah dipegang sama Zero ya. Ultraman Z. Zero mah Ultraman ganteng. Iya bener sih, harus akui sih Ultraman Zero tuh ganteng sih. Looks-nya ganteng banget. Iya, tadi kita ke Zetsu lagi. Sejauh ini Oke, balik tujuh Zetsu. episode. Nah, episode yang favorit dari 7 episode ini. Yang seru Episode favorit. Ini nih. Kalau yang pertama itu si ini ya, si Fujimi ya. Fujimi, bom. Ya. Pengepul. Kayaknya aku Yang kedua. misi yang kedua deh. Pengantin. Iya, pengantin. Karena ada scene absurd, guys. Dia berselancar di atas pesawat. Itu bisa dipahami. Ya, benar. Iya. Itu sih. Juga nonton ngakak sih. Bisa-bisanya pesawat dijadiin selancar gitu ya. Dan jarang-jarang loh kita lihat Kamen Rider series ngelibatin pesawat sebagai tempat bertarung.
sekarang. Iya, Bagus Gabu itu. kan di pesawat juga kemarin ngelawan Langgo. Tapi itu cuma jadi latar doang. Tempat Iya, di dalam. di dalam juga. Tapi kayaknya itu udah landing nggak sih? Iya, tapi yang di dalam dia juga ada kayak nyelamatin Oh iya, di dalam penumpang di gitu, dia ada dalam masuk. ya. Nah, Itu juga, terus ya. aku suka juga foam wings di episode itu. Zero. Wing, Zero wing. Z apa? Zetsu, iya yang wing. Discam wing, ya discam wing. Ah, ah, ah. Itu bagus sih, bagus. Kayak apa ya, sayapnya tuh bukan kayak sayap elang atau apa gitu, sayap kelawar ya. Sayap apa sih itu? Kayak Batman. Kayak Batman. Iya kayak Batman, kayak aneh gitu tapi kayak keren, nyatu lah. Iya. Bagus sih, bagus. Aku suka sih nontonnya. Episode itu. Kalau sih sejauh ini yang itu tuh yang 3 episode awal tuh, yang misinya pengebom Oh, Bagus. berarti Fujimi ya? Pak Fujimi. Karena di situ kan awal mula segala macam template nightmare tuh diungkap di situ. Yuya begitulah, kirain pengantinnya masih ada perasaan sama kawannya, ternyata takut ketinggian. Iya. Masalahnya itu kesimpulan dari Pak Fujimi ya kan, gak ada yang betul juga guys. Kesimpulan Iya. Fujimi sama kesimpulanku sama pula lagi. Rupanya salah, bukan itu. Apa intuisinya salah, woi. Ya, tapi masuk akal memang yang Iya, dibilang si masuk Fujimi itu akal. masuk akal guys. Ya kan? Sama yang di episode apa lagi? Episode yang ini juga itu masuk akal guys, yang dibilang dia di episode 6 tuh Ya. masuk akal, cuman bukan itu intinya. Karena kan lagi-lagi ya ini melibatkan dunia mimpi itu. Iya. Tidak bisa Iya, disamain ya sama dunia nyata. Ya, itu ya bener sih. Tapi emang waktu yang episode pengantin itu melihat teman masa kecilnya kayak sedih gitu, nggak rela ya. Ya makanya dari situ kayak oh si kawan ini juga nggak ini guys, nggak rela gitu kan, teman masa kecil yang menikah dengan orang lain, dan si pengantin wanitanya juga kayak nggak mau gitu dia menikah karena hubungan politik. Ternyata bukan itu guys. Bukan itu, tapi ya ngerti juga arahnya emang. Maksudnya Iya. dari sisi si cowoknya dapat juga lah ngerti. Oh oke. Tapi Iya. ternyata bukan Nggak, itu. masalahnya si pengantin tadi bisa guys, tinggal bilang aja kan mau bulan Nah. madu ya, masih banyak tempat, tinggal bilang, nggak perlu kau punya mimpi buruk. Nggak paham lagi ya. Karena mungkin si pengantinnya ini ya apa menyimpan unek-unek kayaknya. Gara-gara nyimpan unek-unek doang, gak nyerita doang. Simpel itu guys. Iya, Kebomin. gelisah dia. Gelisah dia karena bulan madu loh gitu, 1 episode gitu, cuman gitu doang masalahnya. Bukan karena Iya, temannya yang masa kecil, bukan ya, makanya kasihan itu yang cowoknya, dia yang kena bebannya itu yang teman cowok yang merhatiin Betul. terus ya kan. Apalagi nanti pas debutnya Inazuma Plasma yang udah di spoiler di iklan yang sudah di-share juga, itu bakalan lebih gila lagi sih pengungkapan plot twist dari cerita bakunya sendiri, masa lalu dia semenjak kecil tuh kenapa dia suka dapat sial. Itu kan kita belum ada jawabannya kenapa dia bisa kena sial mulu. Iya, terus di akhir episode 7 kan si Nox ada ngasih ini juga kan, kata-kata apa gitu ke si Baku. Itu aku juga penasaran sih. Oh Dia tuh iya. bakal menanggung akibat dari kekuatan yang dia gunakan Iya. katanya. Jadi apa ya, nah benar-benar kekuatan yang kamu dapetin sekarang itu akan ada konsekuensinya. Itu baik juga sih. Iya. Jadi apa yang diomongin sama Nox tuh bikin kita penasaran maksudnya apa nih? Iya, apa? Ya mungkin Episode. ada sih, setiap dia henshin pasti ada konsekuensi yang kecil-kecil lah ya, kalau misalnya sama Nemo yang ketimpa ranting lah atau apa. Tapi kayaknya yang dibilang Nox ini agak lain ya, mungkin dari keseluruhan dia menjadi Kamen Rider Zetsu ini pasti kayak ada sesuatu gitu yang menunggu dia ke depannya. Iya. Itu juga. Di ini juga episode 5 itu kan si Nox ngomong dunia ini boleh hancur asal jangan kita berdua ya Nemo. Iya. Di ending itu sambil bawa buku itu. Kan itu juga apa lagi nih? Nah, ada lagi teori. Coba menurut Kak Deris, teori Nox sama Nemo, kira-kira mereka berdua tuh hubungannya apa? Ya itu yang kayak aku bilang kemarin, kayaknya nih adik kakak gitu, tapi terpisah waktu di panti. Gak tahu juga ya. Ya juga sih. Atau si Nemo ini ngeri kali ada pikiranku. Nemo ini kayak buatannya
boneka buatan si Nox gitu, tapi Wah. bisa ke dia nyata. Ngeri kali pikiranku, aneh-aneh aja. Aduh, wah, menarik sih. Soalnya kan gini, Nox sama Nemo kalau diartikan ya di ini ya di Google Translate, Nox itu tuh malam ya kalau nggak salah, Nemo itu tuh tidur. Itu kan Tidur. kayak sepasang, satu pasang gitu. Makanya kan di sini ya terjelaskan juga itu kan si Nox ternyata punya ada sesuatu nih sama si Nemo, dan kenapa si Nox ngincar si Nemo sampai nyulik ini anak gitu ya. Dia juga bilang ke Nemo waktu si Nemunya yang dikasih itu, dia bilang kamu itu bakal jadi pengarah nightmare katanya di alam mimpi. Nah itu apa lagi ini ya? Iya, apa lagi guys? Banyak Apa jangan-jangan kata kalimat-kalimat tersembunyi ya. Apa jangan nightmare yang muncul itu gara-gara si Nemo ada andilnya? Wah, Iya, bisa jelas. jadi. Ataupun si Nemo ini rupanya dalang dari terciptanya nightmare. Iya, jadi Nox itu tuh kayak nyari suatu ingredient buat nyiptain nightmare, yaitu dari si Nemo ini. Ini aku punya teori, sebenarnya ini liar sih sebenarnya soal Nox. Bilang aja apa itu? Tapi bisa jadi ya, tapi nggak tahu juga lah. Nih, jadi gini, aku punya teori kayaknya ya. Ini kan kita omongin soal apa yang kita lihat di Zetsu sekarang, terusus MC-nya, terusus si Baku. Jadi kan si Nox sendiri kan dia ngomong pas ketemu Baku, bukan kamu aja yang punya kekuatan lucid dream, aku juga punya, kayaknya ya ngomongnya gitu. Berarti kan kita berasumsi bahwa lah si Nox ini lagi lucid dream sama kayak si Baku kah, gitu kan? Berarti kalau misalkan lagi lucid dream, otomatis kita mikir harusnya ada wujud fisik di dunia nyata dong. Iya, minimal lagi tidur kayak si Baku dong. Nah gitu. Ya kan, nah balik lagi nih. Kayak si Baku nih, kalau misalkan kayak si Baku, misal Baku kan Agent 7. Ya kan, dia Agent 7 nih. Di dunia mimpi, di dunia real life, itu dia tuh kayak terbalik ya kan, kebalikannya. Ibaratnya dia kayak bukan gelandangan, pengangguran. Nah, tuh mikir, ini kan si Nox tuh kayak, cool banget ya, gila, wah penampilannya segala macam. Nah kita kan nggak tahu penampilannya di dunia nyata tuh seperti apa image-nya dia, gitu kan? Gitu karena apalagi kan ini lucid dream nih segala macam, itu bisa saja keterbalikan dan lain sebagainya gitu. Karena kan dunia mimpi mah kita bisa bebas menjadi apa saja, gitu kan? Itu konsepnya dari Zetsu yang kita sudah tahu penerapannya seperti apa. Nah mikirnya, karena kenapa si Nox ini suka ngincer Nemo sampai nyulik, kayaknya di dunia nyata tuh dia tuh aslinya adalah idolnya si itu Nemo. Jadi kayak apa sih sebenarnya tuh fansnya gitu kan, mikirnya gitu. Jadi di dunia nyata tuh mungkin ya ibaratnya aslinya si Nox itu tuh kalau misalkan nanti dia jadi orang baik nih, jadi second rider, kan otomatis harus diungkapin dong di dunia nyatanya sebenarnya taunya sifat dunia nyatanya tuh kayak gitu, suka ngelawak atau keterbalikan dari di dunia bisa aja gitu kan. Benar. Dan dia tuh suka sama Nemo tuh karena dia ngidol, dan mungkin semenjak kecelakaan itu, nah mungkin si Nox di dunia nyata tuh dendam, nyarilah si bapak mana nih si orang yang ini. Nah mungkin seperti itu. Kenapa si Nox ya mungkin ngincar Nemo, makanya ini kalau misalkan bukan adik kakak ya, di luar adik kakak ya. Iya. Kayak Kazumin ke si Mitan. Kayak gitu kasusnya. Lucu sih kalau misalkan beneran kayak gitu ya. Jadi bakalan kejutan banget sih ini ya si Nox gitu. Kalau misalkan di real life-nya kayak gitu, bakal menambah jajaran ini temenan sama si Fujimi kayaknya, tukang lawak. Tengklek. Jadi ini kan seriesnya juga. Tapi Nox gak cocok sih kalau jadi Tengklek. Iya si Nox sih juga cocok sebenarnya, tapi bisa aja sih. Soalnya aktornya aktor terkenal loh ini, bisa acting apa aja sih tapi harusnya. kan aku juga tuh tahu image-nya si Furukawa Yuki ini kan sebagai orang yang dingin ya di Itazura Nakis dulu dramanya. Jadi kayak dulu tuh dia sedingin-dinginnya guys jadi cowok. Terus kalau misalnya aku nggak pernah ngebayangin dia jadi sifat sengklek, nggak bisa. Iya makanya asli beneran ini banget sih. Ya tahu sih itu pemikiran aja, bisa aja ngarahnya ke sana. Asli gila sih emang, ya gitulah Zetsu mah. Baru awalan aja udah kena spoiler
upgrade Iya. formnya Zetsu dari tayangan promo iklan. Jarang-jarang loh kita nonton Kamen Rider dapat spoiler upgrade form langsung loh. Benar-benar. Official lagi. Gabu gak pernah kayak gini gitu. Series sebelumnya juga gak pernah. Inilah Gabu konsekuensi. paling keras sih formnya sih. Cuman kalau misalnya trailer episode sih trailer enggak. belum pernah gitu. Makanya inilah konsekuensi ketika sebuah series Kamen Rider ditayangin global gitu. Iya, Itu benar. konsekuensinya guys. Second Rider dari apa favorit kali Riz? Aku secondary. Jelas lah guys dari ZO. Enggak, di Rewa. Oh Rewa, kalau di Rewa mah udah jelas ya. Keiwa, Kewa. Tycoon. Tycoon. Mantap. Kalau sih itu yang paling baru tuh yang kemarin. Oh ini si Mas Ya, Coklat Hanto. Yanto. Ya suka banget sama dia. Karena Talent, personality-nya sih. Third Rider. Iya. Kan Riz di Rewa. Nah, Kalau Third Rider sih Espada lah. ada. Saber ya. Kalau AA Jangan siapa? buat Third Rider. Third Rider itu sih paling si Pram atau enggak si Pram. Espada sih. Dua itu sih. Kalau menurut AA nih, kenapa si Kamen Rider Genou, si Sakura itu banyak hatersnya? Gimana ya mulainya? Dari mana ini ya mulainya? Simpel aja sih mungkin ya karena kita kan nonton Kamen Rider tuh ingin melihat jagoan-jagoan cowoknya mungkin ya. Sebenarnya gak masalah sih kalau misalkan ada porsi cerita cewek karena kan ini Rider ya kan si Sakura itu. Sakura kan Janu kan? Revice kan? Iya Sakura. Ya Sakura. Gak masalah, cuman mungkin si Janu ini tuh Sakura tuh terlalu mengambil banyak porsinya si MC. Jadi keterkesan fokus cerita Reprise pas pertengahan sampai akhir ya. Kita ngomongin pertengahan sampai akhir loh ya, bukan awal. Pertengahan sampai akhir tuh fokusnya ke si Sakura sama si Hana. Fokusnya tuh ke mereka terus. Nah ini si Ikinya sendiri malah jadi sidekick. Jadi kayak pembantu doang. Ya bener nontonnya seperti itu ngerasanya. MC-nya sendiri kalau dari AA mungkin karena MC-nya kurang screening ya. Screening. Jadi terlalu banyak Sakura terus. Iyalah banyak yang pasti yang protes gitu. Dan terlalu menonjol karakternya tuh kayak si paling kayak kalau nonton di pas Paling napas kuat lah ya. Muteki carai, Muteki sampai di banget nih di Tapi aku suka kalau dia fight nggak henshin ya, maksudnya aksi action dia tuh aku suka sih. Keren sih dia karatenya. Keren. Oh iya karate karate. Bagus. Ya si Majet aja jadi secondary cewek pertama juga banyak yang hujat kok. Iya, sebenarnya Majedo lebih ke ini sih. Justru Majedo tuh bukan karena terlalu kebalikannya Sakura, justru Majedo kurang ini fokus ceritanya kurang digali kalau Majedo si Dine gitu. Padahal aku suka loh perkembangan si Majet itu. Ya, dia nggak beban juga sih menurut aku. Cuman mungkin ya ini kita obrolin dari banyak orang-orang keluh kesahnya nonton Gachat ya, acting, ya kan? Ya. Terus ya ini pendapat A sendiri pas nonton awal emang agak kurang, tapi semenjak ya sampai terus nonton terus mah mereka improve. Bagus. Iya, itu aku juga udah bilang itu juga dulu waktu zaman Gachat kan banyak banget yang nanya, Kak, ini Gachat gini-gini. Ya, menurut aku sih mereka tuh improve ya. Jadi makin belajar. Toh juga mereka itu debut pertama gitu. Jadi kalian nggak bisa ngeharapin aktornya langsung wow gitu. Dan si Rine juga bilang kendalanya siapa sih nama aktor aslinya tuh si Rine? Dia bilang memang karakter si Kudo Rine tuh memang sekaku itu. Jadi dia tuh juga berusaha harus looknya tuh kaku banget. Jadi bukan berarti dia tuh nggak bisa acting guys. Memang harus kayak gitu. Cuman mungkin masih kurang dapet feel ke dia gitu. Harus bersikap sekaku itu. Ya. Itu sih. Benar. Episode 35 udah nonton? 35 minggu belum. Soalnya fansub yang ikutin belum rilis. Oh belum. Jadi terakhir episode berapa? 34?
Ya 34 kemarin. Soalnya Sama lah. kemarin aja kan live juga di itu si Merah maraton nonton Go Jujur 4 episode. Maraton dari episode 31 sampai 34. Gila. Oh iya, aku Tapi juga kan seru, aku tuh terakhir episode 29 kan. Aku kayak males sekali aku ngelanjut Go Jujur ini, aku Ya. boring gitu. Tapi untung aku terselamatkan, masih ada Bapak Kumade dengan Rikuo ya. Jadi aku masih mau menonton untuk melihat muka kegantengan orang itu. Jadi terselamatkan, Ya, masih ku tonton. Taunya bagus kan. Ya bagus aja sebenarnya, cuman ceritanya menurut aku gimana Sekarang ya, udah masih mulai belum ya. inilah. Ceritanya kan udah mulai terlihat musuh yang asli. Iya, kalau yang episode berapa ya kemarin? 16 sampai 30 tuh aku masih boring. Jadi kayak lanjutnya alah, Iya oke sama. aja lah. sama. Tapi yang semenjak muncul yang villain baru ini udah lumayan up lah ya ceritanya. Ini keluar nonton Go Jujur tuh soal no one battle-nya aja sih. Tak kenapa kayak Iya, gaje iya kan. Nah itu kayak aja banyak sih. boring, aku boring. Ya. Tapi di sisi lain yaitu ketika drama pengungkapan Sumino masalahnya itu seru. Iya. Ngikutin ceritanya, karakternya itu seru. Berarti Tapi pas terakhir juga nonton itu episode Rikuo ya kemarin ya. Sama siapa? Reisang. Itu kan episode 34 tuh terakhir itu bagus sih, menyelesaikan semua konflik yang sudah ada. Rikuo, Sumino, sama si Ryugi, sama si musuhnya si Rei itu, si Bellum. Itu kan semuanya terikat tuh, ternyata satu ini benang merah semua, musuhnya sama. Itu bagus sih. Kalau konklusinya dapat lah di episode 34 kemarin. Cuman katanya aku ada lihat beberapa fans juga tuh ada yang bilang kalau si Maya tuh masih kurang, maksudnya bukan kurang di Mayanya, cuman kayak Toei tuh menahan-nahan aktingnya si Maya gitu. Seharusnya kan dia tuh kayak harusnya lebih terharu ya, karena kan udah jumpa sama adiknya si Otto. Tapi kenapa ekspresinya terharunya tuh lebih ke si Rikuo gitu. Gitu kayak si Maya itu ditahan-tahan gitu ekspresi aktingnya. Aktusnya. Ya. Tapi emang sih ngerasa juga sih. Yang paling bagus mah aktingnya si Ryugi. Gojuya loh. Iya. Bagus tuh. Iya. Totalitas loh dia kalau mau nyimeng, banyol atau yang kemarin di rumah sakit seriusnya dapat banget gitu kan. Wah, dia bagus sih. Aktornya bagus asli. Top tier lah itu. Sama si Kinjiro oke lah, si Kinjiro tuh si kakek. Tapi kalau aku juga setuju sama A juga. Kalau di semua member tuh yang paling all in out actingnya masih si Ryugi sih. Si Ryugi sih bagus, all banget sih, all in banget. Si yang mungkin habis si Ryugi di Gojuja gak tau ya si Kinjiro. Ini sih Fire Candle aku. Oh, Fire Candle, ya benar Fire Candle. Iya. Fire Candle emang dapat sih. Lucu sih dia. Lucu sih. Tingkah lakunya semuanya keabsurdannya itu lucu banget. Benar kayak apa ya, Sengklek main juga itu si Fire Candle. Main juga. Gitu. Tapi ya itu bener kata Aderis, tapi ya kayak ini kan kayak Don Brothers banget ya, ini tuh Gojuja. Karena penulisnya kan sama ya, bukan sama. Anaknya Toshiki Inoue yang nulis Don Brothers. Jadi gak aneh ini anaknya nyontek-nyontek karya bapaknya. Ya. Betul. Gitu. Buraidan mirip kalau di Don Brothers mah kayak Noto. Yang ini Gladys, organisasi musuh yang baru nih. Itu kayak Juto kalau di Don Brothers gitu. Iya benar. Nah itu dia. Template-nya udah ada template-nya ya. Template tiga tim ya, berarti 3 clan. Yes. Pendapat form baru Ultraman Dr. Tirta? Aduh. Bagus. Keren formnya, tapi debutnya kurang nendang. Kurang. Gitu. Aku ke Rider Sentai terakhir nonton Gokaiger. Gokaiger nonton Kak Riz? Jauh. Nonton. Aku Gokaiger sih nggak nonton ya. Berarti? Tapi movie-nya nonton. Movie-nya nonton. King Oja nonton gak sih? King Oja nonton lah. Berarti Rewa semua Sentai nonton ya? Nonton. Nonton semuanya? Oh, bagus lah. Kalau yang Heisei fase 2? Heisei banyak. Kalau Heisei phase 2, kalau Sentai itu dari mana sih phase 2-nya? Phase 2-nya berarti dari Go Buster.
Oh, dari Go Buster ya. Berarti kalau yang di PS2 aku tuh nonton Kyoryuja, Tokyuja, Ninja, sama Saikyo Battle. Lupin Ranger, Patrol Ranger gak? Enggak, itu zaman aku kuliah, jadi kayak sibuk skripsi, jadi kayak udah nggak nonton lagi sih aku. Padahal ya nggak tahu ya, maksudnya aku juga kaget ya pas sekarang ya zaman sekarang buka sosmed, ternyata Lupin Ranger, Patrol Ranger tuh series yang banyak digemari sama cewek-cewek. Oh iya, Asli. iya sih memang kayak banyak banget itu fansnya. Banyak fansnya sih Lupin Ranger, Patrol Ranger. Kayak bisa diwajari karena emang apalagi Lupin Ranger ya, aktor-aktornya kan ikemen semua tuh, si Kairi sama Iya siapa betul. gitu. Aku juga suka sama Kairi. Nah kan tuh. Jadi Iya. ya benar gitu. Ini banget lah banyak penggemarnya. Ya, apalagi yang nonton di RTV Iya. lagi. Nonton di RTV itu kan Lupin Ranger, Patrol Ranger tuh Ya, aku di RTV. zaman kuliah, aku kuliah kan udah dari 2015 sampai 2019 ya. Jadi tuh kayak aku ya masuk pagi pulang malam, jadi kayak nggak ada waktu nonton lagi sih. Ya. Ya, sih, Terakhir ya, sih. aku nontonnya Saikyo Battle, itu pun peralihan kayak udah stres sekali kan. Pas aku cek ini tokunya lagi apa, oh ternyata Saikyo Battle sebelum masuk ke Ryu Soldier. Soldier. Itu kan Ryu Soldier ya setelah itu. Psycho Battle, yes, Psycho Battle. Itu kan tentang itu Iya, ya. 4 episode. tentang Battle Royale kan ya? Central Iya, lawan siapa itu ya kan itulah ada si Marvelous di situ kan, Gokaiger, Gokai Red, Lalu Tokyo Pink, Aka Ninja, iya, Ninja, terus Sasori Orange, Sasori Orange, ada sama juga ya? Zoret, Lima tuh. Zoger, Hah? Oh ya, Jojer. Leadernya kan si apa Goju Joe Eagle, Goju Eagle kan ya? Goju Nah. Eagle, Marvelous, Tokyo Pink, Ninja, Sasori Orange. Ya, iya, leadernya si Joe Eagle. Joe Eagle. Tapi emang dia cocok sih jadi leader sih. Iya, itu menurut aku dia MC terbaik sih, Sentai. Masih terbaik di Sentai. Salah satu Red Ranger ya, salah satu Red Ranger ya. Iya, Bagus banget. benar-benar. Kan nonton Jojer tuh, keren sih dia, pembawaan Red Sentai-nya dapet banget. Karakternya tuh gak childish, gak yang gimana-gimana, gak culun, bener dewasa aja Iya, gitu. benar. Aduh. Guys, makasih yang udah Mungkin itu nonton aja ya. collab kami hari ini. Yes. Jangan lupa kalian Yeay. follow aku dan Dunia Tokusatsu, subscribe juga YouTube aku dan Dunia Tokusatsu karena konten-konten yang panjang pastinya di-up di YouTube ya guys ya. Itu aja. Oke. Thank you guys semuanya, Kak Teri semuanya. Dadah. Sampai jumpa Bye-bye, di live thank streaming you. selanjutnya. Bye bye Ya. teman-teman. Dadah.